Sidang lanjutan perkara kematian Prada Lakinamo yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Senin, 10 November 2025, menghadirkan dokter spesialis RSUD Airamo, Dr. Gede Rastu Ade Maharta. Dr. Gede membeberkan hasil pemeriksaan medis yang tercantum dalam surat keterangan kematian. Dalam surat tersebut, tercatat 12 penyebab kematian yang dialami almarhum. Hati ibu mana yang tidak hancur? Anak mama berangkatkan, mama lepas dengan keadaan sehat. Dia menjalani pendidikan 3 bulan pun keadaan sehat, Kak. Dia berangkat ke Airamo, ke Nagekeo juga. Kami video call, dia sehat. Tetapi di saat mama ke sana, dia ada keadaan begitu, mama pulang jenazah dalam keadaan sudah tidak ada nyawa di badan. Mama tidak membayangkan 22 orang memukul anak mama. Sebenarnya Lucky ini dan Richard ini disuruh berbohong oleh Danton Case ini. Jadi mama bilang, Tuhan kali ini beta hanya minta satu, tolong kasih Lucky lulus. Itu saja beta minta itu, Kak. Tribuners, ada yang senantiasa berdoa untukmu, untuk kesuksesanmu, untuk kebahagiaanmu dalam hidupmu maupun matimu, sampai dia lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dan sekarang 10 November 2025, 10 November Hari Pahlawan ya. Tapi dia bukan seorang pahlawan. Namun dia terus berjuang untuk kebahagiaan, masa depan, dan cita-cita anaknya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Mama Epi, yang nama lengkapnya adalah Sepriana Paulina Mirpe, adalah ibu dari Prada Lakinamo, seorang TNI muda, anggota Batalion TP 834 MW Nagekeo, yang dianiaya hingga meninggal dunia, dan itu dilakukan secara kejam oleh 22 seniornya di markas batalion dimaksud. Dan hari ini, Tribuners, 10 November 2025, poskupang.com, Tribun Network, bersama dengan Mama Epi di tempat ini. Kita akan berbincang selama kurang lebih 45 menit ke depan untuk mengetahui dengan lebih banyak terkait dengan Prada Lakinamo. Selamat sore, Ma Epi. Selamat sore, Kak Novel. Apa kabar, Ma Epi? Puji Tuhan, baik. Baik ya, Ma Epi mungkin nyapa dulu Tribuners, Ma Epi. Salam, selamat sore Tribuners. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Baik, Ma Epi, kita kembali menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Prada Lakinamo ya. Terima kasih. Dan sampaikan salam buat keluarga. Terima kasih. Ma Epi sudah lebih baik saat ini? Kalau mau bilang lebih baik sih, itu jawaban yang klise karena menurut Mama harus paksa baik untuk hadapi persidangan. Setiap hari, Senin, Selasa dan Rabu, Mama harus mantapkan hati, Mama berdoa agar Mama kuat untuk hadapi persidangan. Dan apa yang membuat Mama Epi kuat? Yang membuat Mama kuat itu salah satu motivasi terbesar adalah Mama harus datang mendengar agar Mama bisa menggugah hati hakim, auditor untuk memperjuangkan keadilan buat anak Mama. Untuk Prada Lakinamo ya. Mama Epi di rumah, apa yang Mama kenang tentang Prada Luki? Banyak kenangan-kenangan indah, Kak Nova. Apa yang masih disimpan barang-barangnya Prada Luki di rumah? Banyak pakaian-pakaian, terus foto-foto di HP yang masih tersimpan rapi, Mama simpan. Karena almarhum senang foto memakai HP Mama. Oh ya, jadi lebih banyak jadi kebanyakan kenangan foto itu tersimpan di HP Mama. Terus kemarin pakaian-pakaian dari Nagekeo, baju dinasnya juga Mama simpan rapi. Ada baju yang favoritnya? Baju favorit yang dia pakai itu
ada satu baju batik yang ada foto itu yang di sosmed mereka yang biasa posting. iya. Itu baju favorit yang biasa dia pakai. Masih ada ya di Masih situ. ada, Itu Mama dibelikan simpan. oleh siapa itu? Itu dia beli sendiri waktu dia gajian, dia kerja di Lipo. Oh, yang di Lipo itu. Iya, Ya. karena ada saudara menikah, dia pergi cari sendiri. Dicari sendiri Iya. ya. Berarti dengan uang hasil Iya. ininya ya. Kebanyakan dia beli pakaian itu, dia dapat kerja, dia beli. Kalau tidak dia dapat uang, entah dia dapat dari mana uang begitu, atau mungkin dari mama kasih itu dia simpan, dia beli bajunya sendiri. Kalau yang dia hadiahi untuk Mama Epi ada yang masih disimpan Mama Epi? Kalau hadiah tidak ada, cuman kayak dia kerja begitu, uang dia kasih mama Kasih ya. pakai. Iya. Seperti itu. Baik. Mama Epi 8 kali berjuang untuk bisa mewujudkan keinginannya menjadi seorang anggota TNI. 8 kali loh. Itu 8 kali itu sama berapa tahun, Mama Epi? Dari dia tamat itu, dia masih sempat istirahat 1 tahun. Dia bilang, mama saya capek. Jadi saya bilang oke. Terus setelah itu dia mulai tes. Jadi dalam setahun kalau ada tes 3 kali dia ikut kan. Oh, berarti kurang lebih berapa tahun itu? Ada 3 atau 4 tahun? 2 kayaknya. tahun lebih 2 ya? tahun lebih. 8 kali. Iya. Berarti anaknya sangat niat ya ketika mau menginginkan sesuatu, dia jalankan dengan betul-betul niat kesungguhannya. Dan menurut Mama Epi, apakah 8 kali ini bagaimana prosesnya Mama Epi? Wah, lumayan panjang prosesnya ya. Karena dia nanti berhenti, dia kerja di Lipo dulu, habis itu nanti ada tes, dia ikut lagi. Kadang mama juga sebenarnya sudah lagi Lucky, tapi dia yang mau, tidak mak, sudah nanti gaji dari Lipo itu saya pakai untuk tes. Jadi itu dia yang semangat, tapi yang terakhir itu memang dia kayaknya mau bilang sudah patah semangat, tapi mama kasih support. Mama panggil dia, kami berdua duduk, mama kasih semangat dia. Lalu Lucky mau tes tidak, dia bilang mau mama, cuman Lucky kasihan tiap kali tes mama terbebani dengan biaya untuk berkas apa. Jadi mama bilang tidak usah pikir itu Lucky, jalani dulu kalau Lucky mau tes, urusan berkas atau biaya apa itu urusannya mama. Mama kasih support dia supaya dia betul-betul kalau mau tes dia ikuti jalur tes itu. Dan waktu dia dengar lulus pertama, bagaimana itu reaksinya? Ma? Aduh, dia terlalu senang Kak. Dia di Bali itu kan sebelum pengumuman dia dikasih pegang HP karena mereka waktu tes pusat memang aturannya tidak memegang HP. Oh, jadi sudah lulus dulu di sini diberangkatkan ke Bali ya? Kan aturannya mereka tes daerah dulu, jalani beberapa sesi tes daerah baru mereka berangkat tes pusat. Jadi selama tes pusat itu mereka tidak dikasih pegang HP. Itu memang peraturannya. Setelah mau mendengar, sebelum mau mendengar sehari sebelumnya itu malamnya dia dapat pegang HP. Terus dia bilang, mama besok saya pengumuman, mama berdoa dulu ya. Iya Lucky mama doa. Nah pas pengumuman habis Kak Novel. Tahan dulu Mama Epi. Dia minta mama berdoa malam itu. Apa doa seorang Mama Epi untuk Lucky saat malam itu? Kan kita belum tahu nih antara dia lulus atau tidak. Apakah mungkin terjadi sama seperti tahun ke-1 dan 7. Doanya mama seperti apa? Mama masuk di kamar, mama duduk, mama berlutut di kamar. Mama bilang, Tuhan, mama tidak minta apa-apa, mama hanya minta semoga ini kali Lucky bisa lolos. Karena mama tahu itu umur terakhir dia untuk tes Kakak. Umur terakhir. Jadi 22. Jadi mama bilang, Tuhan kali ini beta hanya minta satu, tolong kasih Lucky lulus. Itu saja beta minta itu Kak. Beta berlutut, beta mohon itu. Jadi puji Tuhan, besoknya dia dengar pengumuman siang, dia telepon. Mama terima kasih mama, Lucky lulus. Mama berdoa, Lucky jalani pendidikan lancar, selesai. Lucky buat mama dan adik-adik bahagia. Itu janjinya dia. Buat adik-adik bahagia. Mama sendiri saat itu sangat bahagia pasti ya? Mama terlalu bahagia Kak. Terlalu bahagia. Saking bahagia mama duduk dengan teman majelis. Kami berdoa habis mama menangis. Karena ini tes ke-8 Kakak. Dan terakhir. Mama lulus di tes ke-8. Kemudian setelah lulus dia pergi untuk selamanya. Bagaimana Mama? Itu yang mama tidak bisa membayangkan. Mama pikir kebahagiaannya mama dengan Lucky dan juga adik-adiknya dapatkan ini
buat mama sudah senang. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan kasih kebahagiaan ini cuma sebentar. Tapi mama percaya mungkin ada hal terindah yang sudah Tuhan persiapkan buat mama dengan adik-adiknya di balik rasa duka cita ini. Kecewa dengan jalan yang Tuhan berikan ini, Mama Epi? Awal-awal kan Novel mau bilang kecewa. Mama lebih dari kecewa. Mama marah. Mama mungkin mau jujur, mama menyalahkan Tuhan. Itu kata-kata yang mama harus ungkapkan. Mama menyalahkan Tuhan. Mama bilang, Tuhan kenapa? Tuhan kasih mama beban yang berat seperti ini. Tetapi puji Tuhan penguatan dari mama punya pendeta, teman gereja. Akhirnya mama berdoa. Mama bilang, Tuhan ampuni mama. Karena mama sudah salah dalam berpikir seperti itu. Dan bagaimana menjelaskan kepergian Lucky ini terhadap adik-adiknya, Gio dan siapa satu? Hendra. Bagaimana? Waktu almarhum jenazahnya belum datang itu, Gio sempat menangis histeris. Karena dia kaget, tempat tidur ada foto kakaknya. Dia menangis, kenapa begini-begini. Jadi waktu jenazah datang, terus mama bilang, Gio, kakak sudah tidak ada. Dia bilang, kenapa seperti ini mama, kakak kemana? Gio, kakak sudah meninggal. Jadi mama menjelaskan baik-baik di mereka. Jadi Gio punya keinginan, beta harus ganti kakak. Gio ingin jadi tentara juga. Sampai sekarang dia kalau ngomong dia pengen ganti. Hendra juga ya kayaknya mau kalau jadi Hendra tentara sepertinya belum ada ungkapan seperti itu. Mama Epi tidak trauma dengan keinginan Gio? Sebenarnya trauma. Cuman waktu mama mimpi satu kali saja itu mimpi mimpi tentang Lucky itu, dia datang, dia bawa adiknya, dia kasih pakai adiknya Gio baret. Ini? Iya. Dia pakaikan adiknya baret ke Novel. Terus dia datang, dia antar depan mama dengan senyum. Itu jadi mama pikir, oh mungkin harapan Lucky harus ada salah satu yang menggantikan dia. Jadi mama berbesar hati, mungkin besok-besok salah satu punya cita-cita untuk gantikan kakaknya, mama akan bantu mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Mama Epi terkait dengan case yang tanggal 5 ya, Mama Epi ke Air Ramo ya. Mama Epi melihat ada kejanggalan di sana. Waktu mama datang, mama lihat kenapa pengamanan begitu ketat terhadap sangat ketat almarhum. Pertama ya. Karena mama datang itu banyak anggota di luar, banyak anggota di dalam. Terus menurut WA yang mama dengan perawat saling WA itu, perawat bilang mereka juga dibatasi, terbatas untuk berbicara dengan Lucky, karena mungkin tidak tahu ya dari batalion bagaimana mereka batasi itu, mama tidak tahu. Cuman mama datang itu memang penjagaannya banyak. Artinya mama mendengar informasi bukan dari batalion tapi dari perawat ya. Mama dengar itu dari perawat rumah sakit Air Ramo. Kan setelah mama ke sana, kemudian sebelum itu kan Prada Lucky juga sempat menyebut 2 nama ya, Dansi Intel dengan Bamak kan. Ini 2 orang yang disebutkan namanya. Kemudian ketika mama ke sana, ada kecurigaan untuk yang lain juga terlibat? Awalnya feelingnya mama tidak tahu karena yang sebut nama itu 2. Cuman ya mama datang ini lihat luka begini banyak ini, mama pun perasaan tidak enak. Ada mama rasa mati, itu ya. Bagaimana mungkin hanya 2 orang ini saja. Cuman ya mama belum bisa untuk berasumsi lebih jauh toh Kak Novel, karena keadaan mama juga panik. Mama pokoknya campur aduk perasaannya dengan melihat keadaan Lucky seperti itu. Tapi bertemu juga dengan mereka berdua tidak waktu di Nagakeo? Hanya di saat Lucky mengembuskan nafas terakhir itu, tersangka Andre Maklori itu sempat ada. Mama tahu dia pakai masker, dia berdiri di bawah kakinya Lucky. Di bawah tempat tidur itu dia berdiri di situ Kak. Saat itu apakah sudah terpikir oleh mama bahwa saya akan memproses hukum kasus ini? Saat melihat kondisi Prada Lucky yang... Mama tidak berpikir sejauh itu. Cuman mama menghampiri dia, mama sempat ngomong di dia. Apa yang mama ngomong? Mama bilang, kamu jahat Andre.
Mama anggap kamu ini mama punya anak, mama titip pesan, kamu jahat. Apa Dia reaksinya? hanya tunduk, tapi dia kan pakai masker. Jadi mama tidak lihat secara jelas raut wajahnya. Reaksinya Iya. seperti apa? Habis Danyonnya? itu mama sudah pingsan, tidak sadar. Ketemu Danyonnya? Danyon mama tidak ketemu. Dan Kak. Ki A-nya Ahmad Tidak. dan Ki Tidak. B-nya Yang Singajuru? mama temui di rumah sakit itu waktu mama tiba, Ya. hanya dokter batalion yang memperkenalkan diri, Ya. dokter Bambang tidak salah itu. Terus pelaku Danton Madejuni Ya. dan Danton Yafet. Danton Yas. Tiga itu yang datang memperkenalkan diri secara langsung di mama. Iya. Selain itu mama hanya lihat wajah tapi tidak tahu nama-nama mereka karena banyak anggota. Terus memutuskan untuk memproses hukum kasus ini bagaimana? Atau dari mereka? Atau Mereka dari mama? bukan dari kami. Waktu itu memang di dalam ruangan itu ada intel dari Kodim, ada tidak salah itu. Terus terakhir di kamar mayat ada bapak-bapak dari POM ND. Mereka ambil bukti-bukti semuanya. Jadi mama dengar informasi masih waktu jenazah masih di kamar mayat rumah sakit Airamo, mereka sudah olah TKP ya di batalion Kangamere itu. Ya. Dan bagaimana perasaannya mama atau sikap dari Mama Epi ketika mengetahui ada sekian pelaku yang menganiaya Prada Luki? Mama jujur mama kaget dan mama sangat sakit hati, kecewa. Maksudnya mama tidak membayangkan 22 orang memukul anak mama. Padahal Luki sampai sudah minta-minta ampun. Mereka tetap menyiksa Luki seperti itu. Apa kesalahan yang Luki perbuat sehingga mereka melakukan hal sekeji itu? Kesalahan fatal apa, Kak? Itu yang mama tidak habis pikir. Mama kecewa sebagai seorang ibu. Hati ibu mana yang tidak hancur? Anak mama berangkatkan, mama lepas dengan keadaan sehat. Dia menjalani pendidikan 3 bulan pun keadaan sehat, Kak. Dia berangkat ke Airamo, ke Nagekeo juga. Kami video call, dia sehat. Tetapi di saat mama ke sana, dia ada keadaan begitu, mama pulang jenazah dalam keadaan sudah tidak ada nyawa di badan. Dan terakhir mama tahu pelaku begitu banyak. Mama sungguh sangat hancur, Kak. Terlalu Dan hancur. diantaranya ada Made Jun yang juga ikut mengantar jenazah Prada Luki ke Kupang sini ya. Itu bagaimana perilakunya dia selama dia ada di Kupang? Mama memang feeling sudah tidak enak. Mama Lihatnya bagaimana? lihat feelingnya dia ini di rumah itu kebanyakan gelisah. Oh ya. Dia banyak tidak mau masuk di dalam rumah. Terus dari awal waktu jenazah disemayamkan di batalion di Kompi CND itu gelagatnya mencurigakan karena dia melarang, tidak boleh. Waktu itu kan mama meminta pendeta untuk datang berdoa sebelum jenazah dibawa ke bandara. Tapi menurut dia tidak boleh ada orang umum masuk. Mama yang ngotot, mama bilang tidak bisa. Karena kami orang Nasrani, pelepasan jenazah itu harus ada doa dari pemuka agama kami. Mama minta Ibu Danki dan puji Tuhan diizinkan. Tapi si pelaku Madejuni ngotot tidak mau. Mama paksa akhirnya diizinkan. Datang lagi ke rumah. Itu kecurigaan pertama ya? Itu mama sudah curiga. Datang lagi ke rumah. Waktu jenazah datang untuk memindahkan almarhum ke peti asli kan masih peti kargo atau Kak Novel. Itu sempat pelaku ini menghalang-halangi, tidak boleh diliput, terus harus tutup gorden, tutup pintu, lampu juga harus dimatikan. Mama feeling, kenapa kok secara tertutup seperti itu? Tapi mama tidak langsung tanya dia saat itu? Tidak, karena kami kan merasakan berduka, kemudian dia wakil dari... Dia juga disuruh mewakili datang mengantar kami. Itu yang kami tidak curiga. Terus mulai hari pertama dia ada, dia mulai menghilang. Mama telepon dia datang, tapi dia kebanyakan di luar. Dia duduk melamun di belakang. Menurut cerita keluarga yang lihat dia juga, dia kayaknya gelisah sekali. Itu yang kami keluarga, orang tua mulai curiga di situ. Sampai akhirnya tahu sampai akhirnya setelah pemakaman itu, mama juga tahu dari perwakilan yang ada di Kupang. Menceritakan bahwa pelaku Made Juni sudah ditahan.
Mama kan juga sempat mengambil beberapa foto ya, bagian tubuh Brada Lucky dan sebagainya. Itu ketika mengambil foto itu kan ada pasti provos atau dari perwakilan dari Danyon 834 juga di situ. Dilarang tidak Mama saat Waktu Mama datang itu tidak ada yang melarang. Mereka semua menjauh. Karena mungkin kaget toh Mama datang. Terus Mama langsung mohon izin dari Rumah Sakit Airamo, dari dokter ICU. Mama menghadap, Mama bilang, "Dok, mohon izin Mama mau foto dokumentasi keadaan Lucky." Dan dokter mengizinkan. Ini sudah karena di ICU? Iya, sudah di ICU, keadaan pakai ventilator. Dan Mama lihat luka penuh semua seluruh tubuh. Mama minta izin di dokter. Dokter bilang tidak apa-apa kalau orang tua kandung. Jadi Mama yang foto, Mama video semua karena memang bapaknya Lucky juga meminta. Karena dia mau memberikan juga kepada komandannya. Dia masih bisa bicara juga atau sudah tidak bisa bicara lagi? Mama datang itu Lucky sudah tidak bisa berbicara sama sekali. Dia sudah dalam keadaan orang bilang koma. Koma. Waktu melihat kondisi Lucky itu bagaimana Mama? Waktu Mama melihat pertama itu Mama kaget. Dan betul-betul Mama sangat hancur. Mama lihat dia pakai ventilator, Kakak Novel. Mama hancur sekali di saat itu. Mama bilang berarti Mama harapan sudah tidak ada lagi. Karena Mama membayangkan ICU itu saja Mama sudah tahu berarti anak Mama itu berat. Ada tidak diharapan juga anak Lucky akan sembuh? Mama masuk itu, Mama punya harapan hanya satu. Tuhan kasih kesempatan Lucky hidup, itu saja. Mama berdoa tiap saat di telinganya. Waktu Mama bisik dia, Mama peluk dia, Mama bilang, "Lucky." Mama datang, jemput Lucky bawa pulang, kita berobat di Kupang ya nak. Mama lihat air mata dia keluar dari kiri kanan, Mama masih lap pakai tisu. Jadi tiap kali Mama bangun, Mama cium dia, Mama bisik, "Lucky kuat ya, kita bawa ke Kupang." Mama punya harapan satu Kakak, Mama bisa bawa dia secepatnya ke Kupang untuk biar Tuhan kasih kesempatan dia untuk hidup kembali lagi, untuk sehat kembali lagi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, akan ada hal-hal yang baik ya di peristiwa ini ya, Ma Epi ya. Ma Epi, kita melihat sidang juga ini sudah masuk minggu ketiga ya. Berbagai macam kesaksian yang diungkapkan oleh mau bilang sudah 10-an saksi ya. Iya, betul. Dan kemudian fakta-fakta baru juga muncul. Kemudian ada juga yang disanggah oleh beberapa terdakwa. Seperti itu. Nah, menurut Mama Epi bagaimana itu? Sidang dari hari pertama sampai yang hitungan sekarang hari ke-7. Hari ke-7, ya. Persidangan hari ke-7 ini Mama lihat saksi-saksi yang dihadirkan hanya hari pertama, kedua, ketiga itu saksinya cukup berkata jujur. Termasuk Mama dan bapaknya Lucky, kami sebagai saksi juga. Datang hari berikutnya setelah hari ketiga itu yang Mama lihat, minggu kedua itu Mama lihat hanya mamanya Mama angkat almarhum itu cukup berkata jujur dan sangat jujur beliau. Tetapi selain itu ada Roni Setiawan, Setiawan, terus Provos ada itu, Petrus Kanisius, terus yang lainnya saksi-saksi yang dokter 2 itu dari Rumah Sakit Airamo itu Mama lihat banyak yang tidak sesuai. Banyak kebohongan-kebohongan yang mereka sembunyikan. Menurut Mama kenapa mereka lakukan itu? Mereka tidak ingat, tahu. Mereka ada kepentingan, mereka diintervensi. Kalau Mama rasa, kalau menurut Mama dokter itu mungkin tidak tahu ya. Kita menduga ya. Itu pribadi Mama mungkin ada tekanan. Kalau yang Provos itu Mama tidak tahu ya, mungkin juga ada tekanan. Yang keganjilan dari dokter siapa? Bibiana atau dokter Mama merasa dua-duanya awal-awal hari pertama itu banyak sekali kesaksian yang blunder. Yang telinga juga katanya yang dokter perempuan itu dia menyatakan bahwa Lucky hanya gores luka sedikit saja. Sedangkan keadaan yang Mama datang luka masih banyak walaupun sudah banyak yang mulai mengering, tetapi bekas-bekas itu cukup banyak. Memar itu saja cukup besar. Di telinga itu saja masih ada luka, memang sudah mengering tapi ada luka. Di kepala-kepala ini ada luka tapi sudah mulai mengering dan mulai agak ngelontok-ngelontok. Orang bilang mulai terkelupas. Ya, Bagaimana dokter itu menyatakan bahwa luka hanya gores kecil saja?
Sedangkan yang mama foto itu luka itu cukup parah. Tadi mama ikut sidang ya? Tadi mama ikut, cuman mama tidak mendengar secara jelas. Tadi saya mengikuti sidang itu dan saya mendengar penjelasannya sudah agak rinci. Iya, mama lihat sudah agak rinci. Sudah agak rinci dan bahkan dokter itu mengungkapkan ada 12 penyebab kematian dari Prada Luki. Mudah-mudahan ya bahan-bahan keterangannya bisa membantu untuk proses hukum ini ya. Sekarang kita ke saksi Petrus Canisius. Ini apa yang mama lihat dari Petrus Canisius ini, karena dia mengatakan bahwa dia seorang provos ya. Kemudian saat kejadian dia tidak melihat, kemudian dia keluar malah pergi tidur. Mama lihat bagaimana ini dia? Dari kesaksian provos itu bagi mama banyak kebohongan karena seorang provos dalam suatu batalion tugasnya dia, fungsinya dia itu menjadi keamanan. Dia yang mengamankan. Bukan dia membiarkan 4 pelaku utama ini datang dalam keadaan mabuk dan menganiaya Luki, memukul Luki. Sedangkan jawabannya dia tidak tahu, dia pergi tidur di saat pelaku masuk. Loh, tugasnya, fungsinya provos, di mana tugasmu? Kamu pergi tidur. Terus yang mama herankan, sanggahan dari pelaku nomor 17, terdakwa 17 bahwa ternyata provos ini ikut memukul 4 kali. Iya. Nah, disitulah kebohongan dia. Jadi menurut mama dan keluarga, si provos ini layak dijadikan tersangka tambahan. Tersangka baru ya? Iya. Ada lagi selain Petrus Canisius? Kalau kami keluarga melihat tersangka tambahan itu, dalang dari semua ini adalah Danton Roni Setiawan. Roni Setiawan yang duluan memeriksa HP dari Prada Luki dan Prada Richard ya. Karena awal permasalahan itu dia. Dia ini entah diperintahkan siapa memeriksa HP-nya almarhum. Di situ disuruh memeriksa judul. Tetapi kenapa merambat ke WA pribadinya almarhum? Sedangkan Prada Richard menyampaikan bahwa mereka sering disampaikan untuk tidak boleh membuka privasi anggota, termasuk isi WA, karena itu privasi. Boleh memeriksa judi online, tetapi tidak memeriksa privasi anggota HP-nya. Tetapi si Danton Roni Setiawan ini sudah melanggar aturan-aturan itu. Nah, di situ WA, katanya ada WA yang memakai kata sayang. Apakah WA kata sayang itu sudah dikatakan bahwa almarhum LGBT, dan di situ dia menyampaikan bahwa ada grup. Grup itu terdiri dari 2 anggota. Di mana ada grup yang berisi 2 anggota, Kakak Novel, sedangkan bapaknya Luki itu mencari tahu informasi bahwa grup itu berisi 8 orang. 8 orang. HP itu sekarang sudah ada di Mama Epi kan? HP-nya ada di kami. Ada grup itu masih ada? Grup itu ternyata sudah dihapus. Istilahnya pesan WA semua di HP-nya Luki itu sudah di timer semua. Waktu pada saat Mama Epi dapat HP itu kembali ya kan beberapa saat kemudian ya. Mama Epi tentu buka ya. Ada hal-hal yang keganjilan situ bahwa grup tidak ada dan sebagainya. Mama heran saja karena WA semua itu sudah bersih di timer semua. Semua di timer. Entah kita tidak tahu apa Luki yang membuat timer atau pihak lain ya, kita tidak tahu di situ ya. Menurut teman Luki, teman dekatnya Luki yang sering Luki curhat, tidak pernah Luki memakai timer. Ini versi bukan satu orang yang menyampaikannya, Kakak Novel. Beberapa teman yang sering dia WA. Ada beberapa teman itu, Mama tanya semua, Luki tidak pernah memakai timer. Berarti bersih ya kalau kita bilang. Kalau dengan grup WA yang katanya 2 orang, kemudian minta maaf ada oknum lah di sana, itu ada tidak? Mama lihat tidak? Itu juga hilang? Itu juga tidak ada grup hilang. itu. Yang katanya bilang ada foto dengan handuk, itu juga tidak ada? Foto dengan handuk itu juga tidak ada. Hilang. Padahal mereka bilang itu kan sebagai bukti. Harusnya ada ya Mama Epi ya? Dan Mama mau bertanya, apakah kita foto memakai handuk setengah itu sudah dikatakan kita LGBT? Itu dipertanyakan. Kan aneh, hanya foto setengah badan saja sudah dikatakan LGBT. Apakah berarti ini isu LGBT ini sengaja dimainkan? Iya, kalau menurut Mama mereka sengaja mengembuskan isu itu sebagai motif kamuflase untuk biar supaya ada alasan mereka melakukan hal keji itu terhadap almarhum. Pembinaan dengan alasan pembinaan.
Ya. Kalau Mama Menurut pembinaan itu Mama Epi bagaimana? Pembinaan dengan beberapa selang yang ada dalam kesatuan itu. Menurut Mama Emi bagaimana? Ini pembinaan yang memang wajar atau pembinaan yang sangat-sangat tidak manusiawi? Kalau pembinaan kami di dalam tubuh institusi kami melihat pembinaan seperti push up, lari, sit up, squat jump itu wajar. Itu masuk dalam pembinaan. Mungkin kalau diselang hanya sekedar 1-2 kali kami wajar. Tapi ini alat buktinya terlalu banyak, Kakak. Ada selang, ada sendal, hanger besi, kabel putih yang dilipat, karet fanbel, belum lagi cabai lombok, garam jeruk segala macam. Itu bukan pembinaan, Kakak. Itu sudah masuk penyiksaan sampai menghilangkan nyawa. Apakah itu masih nama pembinaan? Dan orang-orang pelaku-pelaku yang melakukan itu, Mama Epi nilai mereka sebagai apa? Mama nilai mereka sebagai mau bilang kejam. Kejam ya. Sangat kejam, tidak berperi kemanusiaan. Seorang abdi negara ya. Di situ ada 3 perwira. Seorang perwira sebagai komandan, harusnya jika anggotamu melakukan kesalahan, didiklah dia dengan elegan, dengan baik, dengan berwibawa. Karena kamu sebagai seorang komandan, apalagi di situ ada lolosan akmil 2 orang. Tunjukkanlah bahwa kalian itu seorang komandan yang berpendidikan bagus, punya akhlak baik. Di saat anggota salah, okelah, tegur dia, didik, ada aturannya. Kalau memang dia salah sekali, proses dia. Dan kalau memang terbukti bersalah, terbukti Kakak, pecat, kembalikan ke orang tuanya. Bukan dibinasakan. Itu ya kata yang tepatnya, bukan dibinasakan. Dan berarti artinya isu LGBT ini memang diduga sengaja dimainkan untuk memang mempunyai tendensius tertentu terhadap Lucky ya. Apalagi siapa kalau tidak salah terdakwa Nongbria Seminongbria. Ya, itu sampai memerintahkan Prada Richard untuk melakukan hubungan tidak senonoh itu dengan Prada Lucky ya. Itu seperti itu. Untuk apakah itu juga kalau menurut Mama, apakah itu berarti bukan mereka yang tidak benar? Itu perbuatan yang sangat-sangat, kalau mau bilang sangat tidak terpuji. Mereka menyuruh Richard dan Lucky melakukan seperti itu, disaksikan oleh beberapa orang. Itu berarti mereka harus diperiksa kejiwaan mereka. Karena kalau manusia normal tidak mungkin senang melihat seperti itu. Padahal mereka bilang mereka itu juga padahal mereka bilang mereka juga tidak suka LGBT karena mereka melakukan pembinaan yang kasar itu. Lalu mereka meminta mereka untuk memperagakan dan seperti itu. Menyaksikan. Berarti ada perintah dari siapa itu harus ditelusuri. Orang tersebut itulah yang perlu kita cari tahu kejiwaannya. Mama Epi kan 5 hari. Dari 27, 28, 29, 30, 31, 1 bahkan 6 hari terjadi pembinaan penyiksaan di dalam markas batalion TP 834 WM ini ya. 5 hari dan tanpa diketahui oleh Danyonnya. Bagaimana menurut Mama Epi? Apakah memang rumah kuning itu memang rumah yang dipersiapkan untuk membina dalam tanda kutip anggota-anggota yang dinilai mereka melanggar atau bagaimana nih Dantonnya atau Danyonnya tidak ini Mama Epi? Nah disinilah kami mempertanyakan di mana fungsi seorang komandan batalion. Karena Lucky dibawa, almarhum ini dibawa ke rumah kuning tersebut masih di dalam kawasan batalion. Di mana apa-apa yang terjadi di dalam batalion tersebut pasti sepengetahuan komandan batalion. Karena beliau atasan tertinggi dalam batalion tersebut. Apakah beliau tahu atau tidak? Dan apakah perintah komando ini hanya berhenti di level Danki aja atau Danton aja atau sampai di komandan batalion.
Itu yang kami harus pertanyakan. Artinya Danyon juga harusnya datang untuk diperiksa. Jadi kami sebagai orang tua Kak Novel, kami mengajukan permintaan kepada Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor untuk menghadirkan Bapak Komandan Batalion Wakangamere sebagai saksi tambahan. Untuk kami bisa mendengar keterangan kenapa sampai terjadi penganiayaan selama 5 hari terhadap 6 hari terhadap almarhum. Dibiarkan, berarti ini termasuk unsur pembiaran. Dan juga sepertinya tersistematik Dan Kia terlibat, dan B ada, Provos ada, Danton C, ada Danton, Danton Kes juga ada. Danton Kes juga ada yang kemudian melihat ketika Prada Luki itu mengalami sakit harusnya kan dipindahkan mereka seperti ada klinik tapi tetap kok dimasukkan di rumah kuning itu terus. Betul sampai Kak. Tanggal karena di batalion itu pasti ada anggota kes. Kami pernah tinggal di batalion Kak. Jadi kami tahu jika kami sakit belum kami dibawa ke rumah sakit. Kami ditangani dulu orang kes. Berarti sepertinya disembunyikan kalau kita bilang. Kalau mau dibilang seperti itu Kak. Mereka menyembunyikan, menutup rapat. Hal ini sampai akses komunikasi dengan orang tua pun mereka putuskan. Benar, karena HP-nya tidak difungsikan. Dan luka-luka itu akhirnya tadi yang kesaksian dari dokter itu yang di pengadilan bahwa salah satu penyebab utama kematian Luki itu adalah karena infeksi luka yang dibiarkan dan tidak diobati dengan cepat Jadi ketika tetap di situ tidak cepat penanganannya, berarti mereka juga ikut serta untuk melakukan pembiaran itu Mama Epi seperti itu. Mama Epi, dalam proses hukum kasus ini sejak kematian Prada Luki 6 Agustus sampai sekarang 10 November 2025 Mama Epi ada tidak upaya-upaya dari Danyon untuk berkomunikasi, pendekatan, dan saya lihat dengar informasi yang tentang 220 juta itu seperti apa Mama Epi? Kak Novel, dari awal meninggal almarhum, kami tidak ada komunikasi sama sekali dari Bapak Komandan Batalion. Tidak ada Sampai meninggal pun tidak ada. Ucapan langsung tidak ada. Hanya krans bunga saja yang kami lihat ada dikirimkan nama dari Komandan Batalion. Terus waktu Bapak Pangdam Udayana datang itu Mama dengar informasi Bapak Komandan Batalion juga ikut dalam rombongan Bapak. Tapi tidak tahu? Tidak masuk ke rumah. Tidak datang, dan pelaku tersangka Made Juni juga menyampaikan kepada saya bahwa waktu itu Komandan Batalion ada. Tapi beliau tidak turun dan tidak masuk ke dalam rumah. Penyerahan rumah pun oleh Bapak Pangdam kepada saya dengan adik-adik pun itu tidak ada Komandan Batalion. Setelah hampir berjalan waktu, ada WA masuk, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari batalion bernama Letkol Jastik. Mama tidak kenal, maka Mama teleponlah, Mama bertanyalah kepada perwakilan anggota yang ada di Kupang, Ratu Napu. Mama bilang, Abang Napu, Letkol Jastik ini siapa? Langsung Abang Napu bilang, oh itu komandan kami Mama. Danyon, Komandan Batalion. Di situ baru Mama tahu bahwa itu Komandan Batalion. Apa yang dikomunikasikan? Beliau WA memperkenalkan diri. Habis itu beliau WA bahwa beliau mengirimkan perwakilan untuk mengurus berkas-berkas almarhum. Jadi WA sekedar itu saja. Memang beliau menyampaikan turut berduka cita, tetapi itu sudah jangka waktu lama. Setelah itu mau 40 harinya almarhum, beliau memang datang. Mama juga kaget, beliau datang ke rumah. Baru kenal itu ya? Ya, datang bersama dengan perwakilan 3 orang, Danton Yafet, Ratu Napu, dengan ada perwakilan 1 lagi. Berempat datang, Mama waktu itu dari kubur bakar lilin. Mama duduk, Mama tidak kenal, jadi Mama masih tanya, maaf Bapak siapa? Beliau memperkenalkan diri, saya Komandan Batalionnya. Jadi waktu datang, pegang tangan tidak kasih tahu saya siapa? Mama yang tanya, Mama tanya, kakak, Mama bilang, maaf Bapak siapa ya? Karena Mama sudah kenal yang 3 ini toh, hanya 1 Mama tidak kenal. Jadi beliau langsung bilang, Ibu saya Komandan Batalion. Di situ Mama kenal. Terus Mama ngomong masalah santunan ini yang tadi sempat kakak singgung.
Memang santunan itu Mama sudah dengar langsung dari perwakilan yang ada di Kupang. Perwakilan menyampaikan bahwa Mama, kami batalion akan memberikan santunan. Itu Bilangnya awalnya bilang santunan, ya. santunan. Ya. Nah, terus Mama bilang oke. Mama tidak Disebutkan tahu nilainya saat itu? belum Belum, sebut. ya. Tiba-tiba mereka datang lagi ke rumah. Perwakilan ini menunjukkan di HP-nya, Mama ini santunannya seperti ini. Mama baca dulu, ada surat yang akan Mama tanda tangani. Di situ Mama baca, Mama kaget Kakak. Apa ada isinya? 2 pernyataan yang dibuat. Pertama Ini lewat WA ya? Iya, Bikin masih lewat WA. Siapa ini perwakilannya namanya? Pratu Napu. Napu, ya. HP-nya Ya. Pratu Napu. Jadi Apa dia bilang 2 Pratu itu? Napu ini menunjukkan Mama ini 2 pernyataan ini Mama harus tanda tangani nanti. Pertama di situ ketiga nama perwira tersangka ini ditulis nama jelas. Inisialnya? Ahmad Faisal. Ya. Terus Made Juni dan Torik Singajuru. Di bawahnya ditulis kedua adik almarhum, nama lengkap semua. Terus di bawahnya lagi ditulis bahwa ketiga perwira ini akan menjamin kedua adik almarhum jika kelak mereka ingin menjadi TNI, baik itu bintara atau perwira. Terus di bawah tulis tanda tangan Mama dan komandan batalion. Setelah itu pernyataan yang kedua lagi Ini Mama baca. sudah tahu ya posisinya bahwa mereka juga pelaku ya? Iya, Mama tahu, ya? sudah tahu. Kemudian pernyataan kedua ini Mama baca lagi. Nama itu lengkap pelaku 22 orang itu, NRP lengkap semua. Terus di bawahnya itu ditulislah kami meminta maaf, bla 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 tulisannya. Terus kami memberikan santunan per kepala 10 juta dengan total 220 juta. Tetapi keluarga almarhum, orang tua almarhum, tulis itu Mama punya nama, memberi maaf, mengampuni dan mengikhlaskan kepergian anak Mama di bawah tanda tangan Mama dan komandan batalion. Disitulah Mama protes Kakak. Maksud keikhlasan ini menurut Mama Epi apa ini? Maksudnya memaafkan, mengikhlaskan dan mengampuni. Maksudnya di situ Mama berpikir, wah berarti surat ini bisa dibawa sebagai rekomendasi di saat persidangan. Untuk memperingan mereka. Ya, meringankan. Jadi Mama proteslah kepada perwakilan. Mama bilang, Abang, Mama tidak akan tanda tangani 2 pernyataan ini. Karena satu alasan, 2 adik almarhum, masa depan mereka bukan di tangan manusia. Tapi Mama percaya di tangan Tuhan. Karena almarhum Mama perjuangkan sampai 8 kali tes, Tuhan yang memberi berkat sampai almarhum lolos. Yang kedua, Mama tidak akan tanda tangani pernyataan kedua karena kalau Mama tanda tangani berarti Mama memperingan hukuman mereka. Mama tidak akan mau. Kalau memang memberikan santunan, cukup komandan batalion saja. Dan cukup nama batalion di situ. Tidak nama tersangka. Jadi Mama protes, makanya Mama tidak tanda tangan dan Mama tidak menyetujui itu 2 pernyataan itu Kakak. Ya. Tapi sampai sekarang Mama tetap tidak memaafkan 22 orang ini. Mama tidak memaafkan Kakak karena perbuatan mereka sangat-sangat tidak manusiawi. Dan kita tahu bahwa dakwaan dari jaksa itu kan maksimal hukumannya 9 tahun ya Mama Epi ya. Sesuai dengan harapan keluarga 9 tahun. Kakak Novel, kalau Mama dengar dakwaan yang dipasalkan kepada mereka, pasal 131, hukuman 9 tahun, Mama berharap semoga Bapak Hakim dan Bapak Auditor bisa meninjau lagi. Mama menggugah hati Bapak Hakim yang mulia, dari hati nurani yang paling dalam, Mama memohon agar dipertimbangkan, ditinjau lagi pasal-pasal itu sehingga bisa memakai pasal yang betul-betul tepat sesuai dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Hukuman yang pantas memangnya menurut Mama Epi? Hukuman yang pantas menurut Mama itu dihukum seberat-beratnya. Sesuai perbuatan mereka dan dipecat. Dipecat? Iya. Karena kita bisa lihat dari masing-masing pelaku punya perannya. Jadi kita mohon agar Bapak Hakim bisa melihat dan menerapkan pasal yang benar-benar
tepat sekali. Ini kan masih menunggu tuntutan ya, masih ada pemeriksaan terdakwa dan kemudian tuntutan. Apakah Mama Epi dan Bapak Christian tidak berpikir untuk mengotopsi jenazah Prada Luki sehingga mungkin bisa terungkap lagi penyebab kematian yang lebih bisa dari aspek kesehatan dan aspek hukum bisa lebih memperberat hukuman atau tuntutan kepada pelaku, Ma Epi? Kalau Mama waktu di persidangan, Mama sudah bilang, jika memang membutuhkan otopsi, Mama ikhlas dan Mama memberikan izin, silakan. Kalau memang itu harus dilakukan untuk sebagai bukti betul-betul memperkuat semuanya, kita lakukan otopsi. Ya. Mama merasa bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Prada Luki ini sebagai pembunuhan berencana atau hanya penganiayaan yang menyebabkan kematian, Mama Epi? Kalau sebenarnya kita lihat ya, ini sudah masuk pembunuhan berencana. Karena ini memang sengaja direncanakan. Kalau memang penganiayaan tidak sampai berhari-hari seperti ini. Dan memang tidak sampai memutuskan komunikasi, menutup akses semua. Berarti mereka secara sengaja memang merencanakan agar almarhum sampai meninggal. Dan setelah itu jenazah dikirim pulang. Kami keluarga hanya mengetahui bahwa surat keterangan kematian yang diberikan itu bahwa si Luki jatuh dari bukit ya, dan Richard jatuh dari pohon. Apakah ini juga spontanitas diungkapkan oleh Nakes Batalion TP 843 itu kepada perawat, ataukah dia diminta untuk menyatakan hal itu ya, namanya? Jadi sebenarnya Luki ini dan Richard ini disuruh berbohong oleh Danton Case ini. Disuruh berbohong? Ya, tidak tahu faktor apa, tapi Richard dan Luki ditekankan untuk berbohong di saat dibawa ke rumah sakit yang Airamu. Menyatakan bahwa jatuh dari yang satu dibilang bahwa jatuh dari pohon, yang satu dibilang bahwa jatuh dari bukit. Dan itu kebohongan yang dilakukan oleh Danton Case. Artinya dia juga bisa harus menjadi tersangka? Betul kan Novel. Si Danton Case ini harus dijadikan tersangka tambahan, yaitu membohongi. Pembohongan publik jadinya toh. Jadi dia harus dijadikan tersangka tambahan. Seperti itu. Dan Mama lihat terdakwa lainnya bagaimana? Mama lihat terdakwa lainnya dalam hal ekspresi mereka ya. Kalau Mama lihat ekspresi mereka tidak ada menunjukkan penyesalan. Tidak ada. Tidak ada rasa penyesalan sebagai seseorang yang sudah melakukan hal yang betul-betul menghilangkan nyawa manusia. Sebagai kita orang beriman ya Kak, jika kita melakukan kesalahan saja kita masih mempunyai rasa bersalah. Tetapi ini Mama lihat bahwa mereka asli tidak mempunyai rasa bersalah sama sekali. Malahan Mama lihat dari pelaku si perwira yang Torik Singajuru itu ada kesombongan, ada keangkuhan yang dia tampilkan. Dengan dia seperti di dalam ruang persidangan dia ketawa-ketawa, dia ngobrol dengan salah satu anggota POM yang menjaga, yang menjaga di bagian belakang. Kami lihat dia mengobrol dengan terdakwa lain. Terus si perwira Ahmad Faisal itu juga di depan hakim ketua, di dalam persidangan dia duduk sambil goyang-goyangkan kakinya. Apakah itu akhlak si orang perwira seperti itu? Di dalam persidangan loh. Kalian itu sudah tidak sebagai menghormati terdakwa. Persidangan militer itu. Di situ kelihatan sekali keangkuhan kalian, kesombongan kalian. Apakah kalian merasa karena kalian seorang lulusan Akmil yang kita tahu latar belakangnya seperti apa? Tapi di luar persidangan, Mama Epi, apakah mereka secara sendiri ada permintaan maaf tidak? Kalau selain Made Jun itu yang ketika di persidangan, di luar itu? Di luar itu tidak. Tidak ada. Yang orang tua mereka? Orang tua mereka? Kalau orang tua pelaku tersangka Andre Maklori itu, Mama sempat bertemu dengan ayahnya Andre. Setelah kejadian? Ya, sebelum persidangan. Mama bertemu di tempat duka di Bolok. Di saat waktu itu ada kedukaan anak perempuan Mama, iparnya meninggal. Kami bertemu. Dan ayahnya tersangka si Andre ini datang meminta maaf, memeluk Mama, menangis, meminta maaf. Mama sebagai seorang ibu, orang tua juga, Mama berbesar hati. Karena Mama berpikir begini, tidak mungkin
kita orang tua mengajarkan anak berbuat jahat ya. Jadi di saat ayahnya datang meminta maaf, mama menerima dia. Mama menyampaikan kepada ayahnya, mama bilang, Bu, saya tidak benci Bu dan Susi. Kami kan biasa memanggil begitu, Bu, saya tidak benci. Tetapi yang saya sayangkan perbuatan anaknya Bu. Jadi saya mohon Bu sampaikan kepada anak Bu, pertanggungjawabkan perbuatannya. Mama sangat menyesalkan dia melakukan seperti itu. Karena mama menganggap dia itu sudah seperti anak juga. Karena kita hidup di dalam asrama sama-sama. Mama WA dia, mama berpesan, kakak tolong jaga Lucky. Dan dia menjawab, siap mama, saya jaga Lucky seperti adik sendiri. Tetapi mama kecewa, mama sakit hati. Dia melakukan hal seperti itu. Kalau sikap Pak Dandrem selama proses hukum ini bagaimana mama? Memberi dukungan. Bapak Dandrem sangat baik. Ya. Beliau tidak ada intervensi apapun. Beliau malahan memanggil saya. Beliau memberikan saya untuk mengelola kantin. Karena beliau bilang silahkan mama, biar mama ada kesibukan. Dan memang tidak ada intervensi apapun dari institusi. Tapi beliau sangat baik. Tapi ini juga bukan karena kompensasi ya? Ya, tidak. Karena beliau melihat saya dengan adiknya almarhum, beliau merasa kasihan. Biar saya juga ada kesibukan, tidak di rumah, tidak duduk. Karena kalau saya di rumah pasti mama menangis terus kakak. Jadi kalau mama ada kesibukan, puji Tuhan, mama agak terhibur sedikit. Mama, artinya para terdakwa ini kan kita lihat juga masih muda-muda ya. Ya sepantaran Lucky lah, beda hanya 1-2 tahun ya. Artinya dia juga bisa dibilang anak-anak ya mereka ya. Bukan anak-anak lah, artinya masih berusia muda. Mama Epi berharap apa nih untuk mereka, pesan apa untuk mamanya berpesan, kalian sudah melakukan. Berkata jujurlah dan pertanggungjawabkan apa yang kalian telah perbuat. Karena karma itu pasti akan ada. Kita melakukan jahat, kita akan menunai hal yang jahat. Kita menabur kebaikan, kita akan menunai hal yang baik juga. Mamanya pesan satu, jika kalian sudah melakukan hal yang tidak terpuji, di dalam persidangan berkata jujurlah. Agar karma itu tidak datang pada kalian. Karena seperti ini, pasti akan ada karma di kemudian hari. Itu saja pesan mama, berkata jujur. Berkata jujur ya, seperti itu ya. Dan pesan mama juga untuk hakim tadi sudah ya. Untuk auditor mama yang menyongsong mau tuntutan ini ya mama ingin menggugah hati Bapak Auditor, karena Bapak Auditor ini seperti PH kami juga. Mama mohon Bapak Auditor dari hati nurani mama yang paling dalam, mohon bisa benar-benar mempertimbangkan lagi pasal-pasal yang sudah dipakai agar bisa meninjau kembali pasal itu dan bisa merevisi ulang. Jadi memakai pasal yang betul-betul memberatkan para tersangka. Baik, Mama Epi, terima kasih nih sudah hadir di podcast poskupang.com Tribun Network ya Mama Epi ya. Terima kasih Kak. Sampaikan salam kami buat keluarga semua di sana, dan kami terus memberi dukungan untuk bisa mengawal terus proses hukum ini, dan semoga ada keadilan yang benar-benar adil untuk Brada Lucky Namo. Terima kasih Kakak. Dan semoga Mama juga diberi kekuatan dari hari bertambah, kekuatannya dari hari ke hari untuk bisa menghadapi hari-hari selanjutnya Mama Epi ya. Amin Kakak. Baik, terima kasih banyak. Ya. Baik Tribuners, ketika masa depan Lucky berada di tangan Tuhan, maka masa depan 22 terdakwa itu juga ada di tangan Tuhan. Hukum itu akan adil dan putusan hakim akan adil ketika terdakwa mengakui perbuatannya. Ketika pun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka tadi Mama Epi bilang ada karma yang akan kalian terima. Kalau bukan hari ini, mungkin besok lusa, seperti itu. Dan ketika kasih ibu itu tiada taranya,
Kasih ibu juga tiada tandingannya. Kasih ibu juga sepanjang masa, dan kasih ibu membawa kita ke surga. Sama seperti kasih ibu, kasih Mama Epi membawa Lucky ke surga. Saya Novemi Leonovel bersama Mama Epi pamit undur diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.